Di sebuah desa, hiduplah seorang peternak sapi yang bisa dibilang cukup berhasil di desa itu. Peternak itu mempunyai beratus-ratus ekor sapi yang tambun dan sehat. Namun, pada suatu hari seseorang datang ke peternakannya. Orang itu ternyata adalah petugas peternakan yang menyamar. Ia bertanya kepada si peternak yang saat itu tengah duduk di teras rumahnya. "Bapak, kalau boleh tahu, sapi-sapi Anda ini setiap hari diberi makan apa ya?" Peternak itu menjawab dengan santai dan tanpa ada rasa curiga sedikit pun. "Ya, saya beri makan sama rumput-rumput saja, kok. Kalau begitu, Bapak saya denda karena telah memberi makan sapi-sapi ini secara tidak layak," kata petugas itu sambil menunjukkan identitasnya sebagai petugas peternakan. "Bapak saya denda sebesar 2 juta rupiah. Dengan dongkol dan mau tidak mau, peternak itu memberikan 2 juta rupiah. Selang beberapa hari kemudian, ternyata petugas itu datang kembali dan menanyakan pertanyaan yang sama. Namun, kali ini peternak itu menjawab berbeda. "Sapi-sapi saya diberi makan keju, hamburger, dan susu," katanya, berharap tidak didenda. Namun, ternyata dugaannya salah. "Kalau begitu, Bapak saya denda 3 juta rupiah karena memberi makan sapi di luar batas wajar," kata si petugas. Lagi-lagi, peternak apes ini merelakan 3 jutanya. Seminggu kemudian, ternyata petugas peternakan itu masih belum puas dan datang lagi. Dan tentu saja, menanyakan hal yang sama kepada peternak yang sudah kesal. "Bapak beri makan apa sapi-sapi ini?" "Begini, Pak, setiap hari semua sapi ini saya beri uang masing-masing 3.000 rupiah. Terserah mereka mau makan apa," balas peternak jengkel. Dikisahkan ada seseorang yang memiliki kesulitan dalam mengatakan huruf R, atau biasa dikenal dengan cadel. Ia datang ke sebuah warung nasi goreng setelah memperoleh gaji pertamanya. "Pak, nasi goyengnya 1 ya Pak. Yang pedas," katanya memesan dengan mantap. "Tidak ada Mas." "Lah, itu ada tel tulis di tendanya Pak. Itu tulisannya nasi goreng. Kalau nasi goyeng tidak ada. Sana, pulang dulu. Belajar ngomong nasi goreng." Selama 3 hari 3 malam yang keluar dari mulutnya hanyalah nasi goyeng, nasi goyeng, nasi goyeng, dan setelah genap seminggu berlatih akhirnya ia bisa mengatakan nasi goreng. Kemudian, ia kembali ke warung nasi goreng tersebut. "Pak, pesan nasi gorengnya 1 piring ya Pak. Yang pedas," katanya dengan percaya diri. "Ya, bentar ya Mas. Oh iya, minumnya apa ya?" "Es jeruk Pak." "Waduh. Alamat, disuruh balik lagi deh. Buat belajar ngomong es jeruk. Hahaha." Menjelang Idul Fitri, Markona tertarik membeli kosmetik mahal asli Paris, bukan beli dari MLM seperti teman-temannya. Kosmetik ajaib yang lebih mahal dari Bobbi Brown, Stila, dan MAC. Menurut sales girl-nya memberi garansi, pemakainya akan tampil jauh lebih muda dari usianya. Setelah berjam-jam duduk di depan meja rias, mengoleskan kosmetik ajaibnya, dia bertanya kepada Mukidi, sang suami. "Mas, sejujurnya berapa tahun kira-kira usiaku sekarang?" Mukidi memandang lekat-lekat istrinya tercinta. "Kalau dilihat dari kulitmu, usiamu 20 tahun. Rambutmu, 18 tahun. Penampilanmu 25 tahun. Ah Mas." Mukidi pasti cuman menggoda. Markona tersipu manja. "Tunggu dulu. Sayang. Saya ambil kalkulator. Saya jumlahkan dulu ya. Hahaha." Ada seorang suami yang di dalam dompetnya terdapat foto istrinya. Saat teman-temannya melihat, ia dipuji sebagai suami yang sangat baik. Lalu, satu di antara temannya bertanya apa fungsinya membawa foto sang istri. Dia menjawab, "Kalau aku punya permasalahan di kantor, aku selalu memandang foto itu. Dan permasalahan yang dihadapi hilang begitu saja." "Wah, alangkah berbahagianya kamu mempunyai istri seperti itu. Bagaimana bisa begitu?" tanya teman-temannya. Sang suami menjawab kembali, "Ya, kalau saya melihat foto istri saya, semua permasalahan apapun di kantor menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan permasalahan dengan dia." Suatu ketika, sejumlah murid salah satu kelas di SD sedang menjalani pelajaran agama. Dengan penuh semangat, seorang guru bernama Udin sedang memberikan pelajaran yang membahas mengenai surga.
Usai memberikan penjelasan mengenai surga, sang guru lantas memberikan pertanyaan kepada seluruh muridnya. Berikut percakapannya. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Tanya Udin. Saya, Pak. Saya. Teriak seluruh murid. Dari seluruh anak yang mengajukan diri, rupanya ada satu murid bernama Ucok tidak ikut berteriak. Hal itu membuat sang guru kembali bertanya. Yang mau masuk surga tunjukkan tangannya. Tanya Udin lagi. Saya. Teriak para murid berlomba-lomba mengangkat tangannya. Lagi-lagi, Ucok tetap diam tak bergeming. Demi memacu semangat muridnya, dia pun kembali bertanya. Yang mau masuk surga ayo berdiri. Mendengar itu, seluruh murid berdiri. Kecuali Ucok yang tetap diam dan malah disibukkan dengan bukunya sendiri. Merasa ada murid yang tak